lagi sama aku di Tiustia. Nah, di konten kali ini kita bakal mengupas secara tuntas kisah ataupun perjalanan hidup dari sahabat saya Umi Rahmasti. Baiklah, perkenalkan nama saya Umi Rahmasti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Riau. Oke guys, nah jadi kita nih satu universitas, cuman kita nih beda di jurusan ya. Iya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sedangkan aku di FI, Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya, betul. Oke guys, nah jadi nih sedikit cerita, kita nih satu SMA gitu, cuman waktu di SMA kita nih ya siapa lo sih, siapa gue gitu, jadi nggak terlalu kenal dekat. Kita tuh kenal dekatnya tuh waktu sejak KKN ya. Iya, pas KKN itu kita baru dekat ya. Iya, waktu SMA itu pastinya banyak dong pengalaman yang berharga yang paling mengingat kita kan waktu SMA. Jadi dari SMA itu pengen kuliah, terus dari kuliah itu pengen balik lagi ke masa-masa SMA karena banyak pengalaman yang berharga tadi. Nah, kalau menurut kamu nih, apa sih pengalaman yang paling berkesan, yang paling kamu ingat di masa SMA gitu, yang pengen kamu ulangi gitu? Aduh, ini pertanyaan yang bagus sangat ya Titi ya. Pastinya. Ya, gimana? Masa-masa SMA itu memang masa-masa yang indah ya. Kita semua pasti melalui masa-masa SMA. Pasti juga pernah merasakan apa itu SMA, apa itu masanya, masa-masa kita nakal. Tapi di situ saya itu pernah guys. Saya itu ketahuan pacaran sama guru di Memang Paulus Play. Saya dipanggil. Loh, apa nih saya tiba-tiba dipanggil gitu kan? Jadi saya nama aku dipanggil gitu. Merasa nggak ada masalah gitu ya? Iya, merasa nggak masalah. Tapi pacarannya diam-diam aja gitu. Jadi masalahnya gara-gara pacaran. Iya, pacaran. Ya di situ tengah hari itu kami suruh berbaris lah gitu kan, mana yang pacaran bawa pasangannya digandeng di tengah hari itu, hormat yang bendera. Kan tahu nggak? Aneh sekali. Pengalaman itu paling nggak terlupakan sampai temen aku tuh pingsan tuh. Siapa tuh yang pingsan tuh ya? Ayo, siapa yang bisa ngaku? Nah, jadi guys, waktu SMA kami itu tuh nggak boleh pacaran. Iya, betul. Terus juga nggak boleh bawa HP. Iya. Nah, kebetulan nih aku juga mau cerita. Jadi waktu SMA itu kan nggak boleh bawa HP ke sekolah. Cuman ya karena bandel, jadi kami bawa HP. Terus Bandel bilang, juga ya? Oh iya dong, kita nggak boleh bandel lah. Iya. Jadi kami tuh nggak boleh bawa HP, cuman karena nakal ya pengen bawa HP. Waktu itu kan lagi musim main game FF, terus ada Mobile Legends, terus ada PUBG gitu kan. Jadi kami bawa HP tuh lah ke sekolah, terus kan tuh sama salah satu teman kami. Dan jadi akhirnya HP kami itu ditangkap, ditahan sampai kami lulus dari SMA. Iya, lulus dari SMA baru dikembali. Sumpah sih parah banget. Parah. Itu tuh takut mau pulang Tapi ke rumah kan. iya, tapi separah parahnya tuh itu pengalaman terkesan ya kan. Betul banget. Tapi aku top jempol sama apa kebijakan sekolah yang seperti itu. Hapus dong. Hapus dong. Nah, kalau ngomong-ngomong nih kan kita udah di semester 5. Iya, betul. Banyak tugas gak sih? Banyak dong ya. Sekolahan. Iya betul banget. Pernah nggak sih ngerasa aku kayaknya nggak cocok deh masuk di jurusan ini? Iya betul. Pernah aku ngerasain kayak gitu. Ya setiap orang tuh pasti pernah ya ngerasain dari awal-awal masuk kuliah mungkin. Mungkin karena dipaksa orang tuanya suruh ngambil jurusan ini, tapi hati kecil kita nggak mau ambil jurusan itu. Tapi sih pengalaman saya dulunya direkomendasikan sama saudara saya mengambil jurusan ini karena dulunya saya tuh IPA, kita kan sama IPA kan? Iya betul banget. Saya dulunya IPA, jadi pas saya kuliah masuk di situ saya tidak tahu apa-apa, namanya itu balance, apanya itu akuntansi, apanya itu semua berbaur dengan pembagian perkalian jurnal-jurnal saya tidak tahu gitu. Karena pelajarannya beda dari SMA gitu. Betul banget. Nah jadi guys, aku juga pernah nih ngerasa sama jurusan karena kan di bahasa dan seni itu kan orang-orang yang aku pikir itu orang-orang yang jago nulis, Iya. bikin puisi, bikin
berkaitan dengan seni gitu. Jadi ya aku merasa salah jurusan karena Gak hobi ya kak? betul aku nggak hobi sama sekali. Tulisan aku aja kayak cahaya. Aduh. Nah jadi kalau udah kayak gitu ya, tapi karena kita udah sampai di semester 5, Iya betul. karena kan itu pilihan kita juga. Jadi Iya. apapun yang terjadi kita harus optimis Iya, ya sama betul, diri iya. kita. Oke guys, ngomong-ngomong di semester 5 kita udah diperbolehkan KKN loh, karena kan Iya. kita udah cukup. Jadi persyaratan, salah satu persyaratan untuk KKN itu minimal itu SKS-nya 80 80, ya. ya 80 SKS. Jadi dengan tekad yang kuat kami tuh Kami mencoba untuk ke KKN lah. KKN. Nah, betul banget nih guys cerita dari orang-orang kan di tempat KKN itu ya namanya kita ini kan bergabung banyak pola pikir ya, banyak kepala dan banyak pikirannya juga yang berbeda-beda pendapatnya gitu. Jadi pernah nih guys terjadi konflik ya nih. Iya. Kalau menurut Umi di tempat KKN apa sih yang paling berkesan, yang paling Umi ingat gitu di tempat KKN? Ya pas kita sama-sama buka forum itu kan, tahu nggak guys, kami buka forum di situ karena ada satu permasalahan yang tidak dapat kami pecahkan. Ya kenapa? Ya di situ kita harus membuka forum karena apa keluhan dia, apa maunya dia, gitu. Apa kedepannya dia untuk kita melanjutkan PKN ini. Disitulah saya merasa saya paling cengeng. Ya waktu Saya- itu Umi nangis ya? Iya, saya nangis. Udah kayak sinetron Korea. Sumpah, saya nangis. Di depan orang saya nangis, sebenarnya aku nangis. Karena kenapa? Nangis itu membuat saya lega. Bukannya saya lebay, bukannya saya apa, tapi kalau misalnya saya pun kalau banyak tugas, saya pun nangis. Karena apa? Saya merasa terbebani, lalu saya menangis, saya merasa kurang, tinggi permasalahan dari saya, gitu saya. Betul banget. Namun setelah dibukanya forum itu kan kami udah diskusi nih bareng-bareng dan Iya. akhirnya masalah kami itu terpecahkan. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman semua, kalau misalnya ada masalah nih dalam satu kelompok, Iya. lebih baik dipecahkan secara bersama-sama. Iya, gitu. betul. Kalau misalnya masalah kelompok ya, tapi kalau masalah pribadi ya tentang kita lah bagaimana cara kita untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Karena kalau misalnya kita cerita ke orang lain itu belum tentu orang lain itu bisa memberikan apa yang ingin kita dapatkan. Iya. Seperti itu. Malah nanti menambah masalah. Iya. Sebaiknya pecahkan masalah dengan kepala dingin, jangan ambil keputusan dengan gegabah, dan juga jangan saling egois seperti itu. Betul banget. Nah, kan udah di semester 5 nih guys. Iya, betul. Kita kan katanya bentar lagi nih mau offline. Setuju Iya. nggak sih? Senang nggak sih kalau udah mau offline atau pengen masih tetap online? Ya sebenarnya saya setuju kalau misalnya offline. Ya kita lebih banyak ketemu dosen, kita lebih banyak memahami materi. Kalau misalnya kita online kan kita terbatas oleh jaringan, kuota internet misalnya ya kan. Terus hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan di dalam gadget itu tidak tersampaikan, pendapat kita, asosiasi kita gitu, seperti itu. Tapi saya sayangnya di sini karena saya mungkin kita sebagai anak akak, anak sulung gitu, kita merasa membantu orang tua. Di mana kita bisa bekerja di rumah, membersihkan rumah atau kegiatan lainnya, gitu. Bisa membantulah setidaknya kalau kita misalnya online. Nah, berkaitan dengan membantu orang tua tadi, apa sih kegiatan Umi dari bangun tidur hingga tidur lagi? Kegiatan saya sih simpel seperti wanita-wanita lainnya juga ya kan. Iya. Ya kalau pagi itu mungkin menyuci, membereskan tempat tidur, menyapu gitu. Ya banyak lah, tapi kan saya punya warung, jadi saya membeli alat warung gitu, menjaga warung gitu. Ya banyak hal yang positif yang saya lakukan, mengajar, mengaji gitu di depan rumah saya. Juga kemarin ada sih les, saya juga ikut les kemarin lah. Tapi sekarang anaknya kan udah ya nggak les lagi.
susah nggak sih membagi waktu antara kuliah sama pekerjaan rumah? Ya menurut saya memanage sesuatu tuh sangatlah sulit ya, harus paten dulu karena jadwal kita yang padat, misalnya tugas kita menumpuk, kita harus mengerjakan ini mengerjakan itu gitu. Tapi satu hal yang kita ingat, kita di kampung nih. Jangan sampai kita tidak bisa membantu orang tua walaupun itu alasannya kita kuliah gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita ada di situ, tapi kita tidak membantu. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Jadi kasihan nggak sih kalian sama orang tua kuliah gitu? Dia yang mencari uang untuk ke sekolah, dia yang membesarkan kita gitu. Seolah-olahnya kita karena kita kuliah ini kita tidak membantu mereka gitu. Alasan kita gitu. Kalau aku sih sedih banget sih kalau udah masuk ke orang tua ini, aku nggak bisa lah, pokoknya nangis bawaannya. Berarti guys, intinya itu kita harus bisa membagi waktu. Iya, membagi waktu. Nah selanjutnya, pernah nggak sih ngeluh sendiri gitu? Iya Allah, capek kali deh gitu kan. Aku harus bagi waktu tentang kuliah, tentang pekerjaan rumah gitu. Pernah nggak sih ngeluh? Pernah, namanya manusiawi ya kan, jadi pernah merasa ngeluh gitu. Ibaratnya tuh kayak mana ya, kayak ya Allah ini kok berat kali gitu. Tapi di satu sisi lain, kita harus kuat. Kenapa? Kita anak sulung nih. Kalau anak sulung tuh tahu kan setiap keadaan orang tua tuh kita tahu dari segi ekonomi, dari segi perilaku kita di rumah, watak kita. Kita harus beradaptasi juga sama orang tua kita, adik kita, abang kita, siapapun itu gitu. Tapi di satu sisi kita merasa mengeluh dengan keadaan mungkinnya. Kenapa sih aku gak di Pekanbaru aja gitu, bisa senang-senang gitu, nggak terbebani oleh ini itulah gitu. Nah apa sih yang membuat motivasi Umi jadi bangkit setelah kamu senang? Ya motivasi saya satu, keinginan orang tua itu udah menjadi motivasi dalam hidup saya. Nah selanjutnya, siapa sosok yang paling Umi rindukan sekarang? Bapak. Emang ayahnya kemana? Bapak saya tuh merantau. Nah kalau misalnya ayah Umi ada di depan mata Umi, apa sih yang ingin Umi ungkapkan kepada ayah, kepada bapak? Ya, Bapak adalah lelaki yang kuat, yang bertanggung jawab, yang selalu membahagiakan anaknya dengan cara sederhana. Pokoknya Bapak selalu di hati Umi, Bapak kan tak akan tergantikan. Sosok yang istimewa ya. Yang istimewa. Bapak tuh cinta pertamanya Umi minta terima kasih kepada Bapak. Apa yang Bapak kasih sama Umi selama ini gitu, tidak akan pernah terbalas sama Umi gitu. Umi pikir Umi harus jadi wanita yang kuat, tidak boleh lemah. Ya, pokoknya Bapak itu tidak pernah tergantikan satu kata pun. Ya, itulah sosok seorang ayah yang bisa melakukan apa saja untuk anaknya. Ayah itu adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Jadi buat teman-teman semua, sayangilah orang tua teman-teman, jaga dan jangan sampai membuat jenayah. Sabar ya. Oke guys, sekian video dari kami. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan awal kami dari awal video kami dan sampai akhir. Dan buat teman-teman yang suka konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, ini ya. Iya betul banget. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Iya, sahabat sama-sama. saya Uki yang sudah mau berbagi cerita kepada kita semua. Semoga apa yang dia ceritakan itu bisa memotivasi kita. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa teman-teman. Ya loh. Peace.